Oke, oke. Penampakan saya sudah jelas, Bapak Ibu. Suara saya sudah jelas? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, terima kasih atas konfirmasinya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, baik. Terima kasih, Pak Gilang. Bapak Ibu sekalian, di sini saya selaku dari narasumber yang akan memberikan materinya. Jadi karena tidak ada moderator ya dari tim panitia, jadi izin saya memulai dan langsung akan memperkenalkan diri dan tentunya kita akan langsung masuk ke bahasan inti dari kegiatan kita siang ini ya, Bapak Ibu. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hardiansyah dari PT Klorin Digital Media. Biasanya saya dipanggilnya Kang Hardi ya. Jadi eh, Bapak Ibu boleh panggil saya Kang Hardi saja ya, cukup Kang Hardi karena saya tinggalnya di Kota Bandung ya. Kemudian kalau saya lihat di sini dari wajah-wajahnya justru yang dominan hadir Bapak Ibu gurunya ya, betul ya? Kalau Betul. betul ya. Oke, kalau boleh tahu anak-anaknya kemana Ibu? Apakah ada yang ikut? Apakah ada siswanya yang ikut di sini? Dari sekolah mana kalau Kebetulan boleh nggak tahu? ada, Pak. Nggak ada. Karena Oh, sudah bebas, jadi sudah pada banyak yang pulang. oh iya iya, banyak yang pulang, apalagi sebentar lagi udah mau libur semester ya Bu ya. Ya, betul. Betul, oke, nggak apa-apa ya. Baik, karena di sini kebanyakannya Bapak Ibu, jadi saya izin panggil Bapak Ibu saja dan saya apresiasi luar biasa Bapak Ibu yang masih berkesempatan ya dan meluangkan waktunya nih Bapak Ibu semuanya hadir di kesempatan kali ini. Luar biasa sih ya, saya kasih aplaus ya yang sangat meriah gitu ya. Eh, jadi kegiatan kita siang hari ini terkait dengan technopreneur ya. Saya kebetulan sebagai foundernya, sebagai pemilik usahanya yang sebetulnya memulai usaha itu eh, sebetulnya sangat-sangat perlu perjuangan yang sangat luar biasa ya. Tidak semudah yang dibayangkan ya, seperti roller coaster ya, naik turun ya, ada di bawah, di atas dan seterusnya. Nah, justru di sini saya akan coba men-sharingkan kepada Bapak Ibu semuanya, terutama terkait dengan kurikulum Merdeka ya, implementasi kurikulum Merdeka yang di mana sangat-sangat fleksibel ya, sangat adaptif sehingga nanti semua yang terupdate ya, teknologi terupdate dan tren terupdate di dunia industri, Bapak Ibu bisa implementasikan nanti ke sekolahnya masing-masing. Nah, diharapkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan tentunya sebelum nanti ke anak-anaknya, tentunya kita akan sharing kepada Bapak Ibu semuanya supaya nanti up to date ya, sesuai dengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang tentunya nanti bisa diimplementasikan ke sekolahnya masing-masing. Nah, kalau begitu saya izin melakukan share screen ya Bapak Ibu. Nah, oke, tampilan share screen saya sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Sudah, Pak. Coba ya, diulangi lagi ya. Oke. Nah, sudah terlihat? Sudah. Sudah, Pak. Baik, baik. Terima kasih, Pak. Yang pertama, terkait dengan waktu, kita akan batasi maksimal jam 14.30 ya, Bapak Ibu ya. Jadi sebelum asar kita insya Allah sudah selesai. Nah, kemudian di sini saya berkesempatan untuk sharing. Kebetulan, alhamdulillahnya PT Klorin Digital Media sudah bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Barat dan juga dengan beberapa sekolah ya SMK di Bandung, di Jabodetabek ya, dan mungkin sampai keluar pulau juga untuk sharing dan berbagi ilmu terkait khususnya dengan dunia digital marketing ya.
Di sini saya memperkenalkan diri bahwa saya sebagai seorang entrepreneur, sebagai digital marketing certified juga, sebagai asesor, tim asesor, dan juga sebagai instruktur yang berfokusnya di bidang digital marketing. Nah, jadi di sini mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan hal baru ya, dan yang nanti bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu, khususnya untuk mengembangkan ya siswa yang bergabung di program SPW ya, Sekolah Pencetak Wirausaha. Nah, sesuai dengan agendanya kita, kita akan melaksanakan kegiatan Technopreneur ini selama 5 hari. Ya, jadi dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, di mana nanti materinya itu terkait dengan digital marketing ya atau bisnis model. Ini hari pertama. Kemudian nanti kita akan fokus pembahasannya ke sosial media marketing, kemudian membahas mengenai copywriting, content marketing, dan Google My Business. Nah, kira-kira materinya nanti akan seperti ini, supaya nanti kita akan mendapatkan gambaran program yang akan kita laksanakan. Ya. Nah, untuk di hari yang pertama ini, karena kita masuk kategorinya adalah technopreneur, yang artinya technopreneur adalah pengusaha ya yang memanfaatkan teknologi ya untuk menjalankan bisnisnya, dan khususnya adalah di bidang digital marketing ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan digital marketing, Bapak Ibu, kita tentunya perlu mengenal ya tentang model bisnis atau bisnis model yang sekarang kita jalani atau yang peserta didik atau anak-anak didik kita jalani. Nah, yang dimaksud model bisnis itu seperti apa? Kalau ditanya Klorin sendiri bisnis modelnya seperti apa? Ya. Nah, bisnis model PT Klorin Digital Media adalah perusahaan yang menyediakan layanan digital marketing, multimedia, dan pelatihan digital marketing serta konten kreatif, di mana target marketnya adalah instansi, UMKM, korporasi, lembaga pendidikan yang mau melakukan transformasi digital. Rata-rata target market dari PT Klorin adalah usia 30 sampai 50 tahun di wilayah Jabodetabek. Dan yang terbesarnya adalah di wilayah Bandung dan Jakarta. Ya. Nah, itu yang tadi saya sampaikan adalah bisnis model atau model bisnis dari PT Klorin sendiri. Nah, kalau ditanya kira-kira anak ibu ya atau anak peserta didiknya ibu model bisnisnya seperti apa? Nah, kira-kira mungkin seperti yang tadi saya sampaikan ya, mungkin cukup 1-3 kalimat yang menjelaskan tentang bisnis model atau bentuk dari bisnisnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini poin yang pertama, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, apakah sudah ya menentukan dan sudah mengenal tentang bisnis modelnya Bapak Ibu atau khususnya untuk peserta didik Bapak Ibu sendiri? Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang tentunya ini menjadi pertanyaan umum, tapi ini menjadi pertanyaan utama sebetulnya ya untuk siswa-siswanya kita, bagaimana bisnis itu dikenal, berkembang, dan bertahan. Ya. Dan bagaimana caranya menciptakan produk yang dibutuhkan pasar, dan bagaimana membuat investor percaya atau mendapatkan tambahan suntikan dana dari menang lomba mungkin ya atau dana hibah gitu ya. Dan hal ini sudah saya rasakan Bapak Ibu mulai dari perlombaan, mulai dari hibah investor di mana kita bisa mendapatkan dukungan pendanaan untuk memperbesar bisnisnya kita. Ya, ada juga yang investornya atau pendanaannya dari perbankan seperti itu ya, yang kebanyakan dari UMKM pada umumnya atau dari pemerintah misalkan gitu ya.
atau mungkin dari rekan bisnis Bapak Ibu gitu. Nah, mulai bisnisnya dari mana? Dari hal yang sederhana pastinya ya. Mulai yang dari sederhana itu tentunya kita menemukan sebuah masalah dan kebutuhan dari konsumennya kita, dan kita bisa menemukan solusinya. Ini hal yang paling sederhananya. Contoh seperti bisnisnya yang saya jalankan, ya, bisnisnya saya adalah layanan creative agency, ya, atau memberikan layanan digital marketing. Nah, kebanyakan yang usia 30 sampai 50 tahun, mereka yang punya bisnis, mereka sudah habis waktunya di produksi. Nah, sehingga mereka untuk membuat sebuah konten kreatif, ya, atau membuat strategi digital marketing sudah tidak memiliki waktu. Nah, sehingga PT Klorin itu memberikan layanannya kepada konsumen. Nah, di situ adalah masalahnya. Dan kemudian yang kedua adalah menciptakan produk dan jasa yang ujung-ujungnya adalah menghasilkan sebuah transaksi. Ya. Ini bahasannya sebenarnya sangat-sangat basic, Bapak Ibu ya, karena memang saya buat materi ini ditujukannya awalnya untuk anak peserta didik ya, anak Bapak Ibu semuanya gitu. Ternyata yang hadir semuanya di sini Bapak Ibu gurunya ya, yang mungkin sudah berpengalaman bahkan lebih banyak tahu daripada saya mungkin ya, kira-kira seperti itu gitu. Tapi mudah-mudahan hal sederhana ini yang diharapkan bukan hanya untuk Bapak Ibu gurunya, tapi justru nanti bisa di-deliver lagi kepada peserta didiknya. Ya, harapannya justru seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi materi sederhana ini mudah-mudahan nanti bisa ditransfer knowledge lagi ya, mungkin oleh guru PKK-nya ya, mungkin oleh guru terkait dengan kewirausahaan dan sebagainya ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, kita bayangkan bahwa ya peserta didik ya atau anak-anak binaan kita, bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan deal pertamanya. Dan ini yang saya lakukan di era digital saat ini ya. Mungkin 5 tahun 10 tahun sebelumnya sedikit agak berbeda nih. Nah, apa sih yang perbedaannya? Yang pertama, peserta didiknya kita perlu memahami terlebih dahulu target marketnya mereka itu nanti model bisnisnya apakah B2B ya, apakah B2G atau B2C ya. Nah, Bapak Ibu pastinya sudah sangat memahami ya. B2B berarti business to business. Contohnya seperti saya kepada satu instansi pemerintahan ya mendapatkan sebuah project yang dimana project tersebut didapatkan dari instansi tertentu ya, maka masuknya ke B2B ataupun B2G ya. Atau saya mendapatkan klien dari pengusaha-pengusaha ya, atau dari komunitas bisnis, dari UMKM ya, itu masuknya B2B, dan kalau ke pemerintah berarti B2G. Nah, ataukah justru kita langsung ke customer-nya kita, ke user yang sifatnya retail atau pembeliannya mereka order satuan ya, bukan grosir, bukan keagenan. Nah, anak-anak nanti perlu memahami dia nanti mau masuk segmen yang mana, karena nanti perlakuannya akan berbeda, karena nanti revenue pemasukannya akan berbeda juga, termin pembayaran yang berbeda, dan skema kerjasamanya juga berbeda. Nah, contoh kasus nih ya, kalau saya biasanya dengan B2G atau B2B itu proyeknya bisa 1 tahun 1 kali gitu ya, atau paling banyak itu selama 1 tahun dapat proyek dari mereka bisa 3 kali gitu. Tapi 3 kalinya yang besar-besar, kira-kira seperti itu ya. Nah, ada juga rekan-rekan saya, klien-kliennya kami yang bisnisnya dia bisnis bergerak di bidang fashion dan kosmetik, yang mereka hampir setiap hari itu melakukan penjualan atau transaksi. Berarti mereka memilih yang namanya B2C gitu ya. Dan ini nanti strategi digital marketingnya akan sedikit berbeda ya, dari sisi konten dan dari sisi penggunaan platform. Nah, justru itu kenapa saya menjelaskan terlebih dahulu tentang proses model bisnisnya.
Nanti secara teknisnya itu akan masuk nanti di hari kedua, ketiga, sampai hari kelima, ya. Dan ini adalah menjadi hal basicnya. Nah, kemudian yang kedua tentunya kita membuat sebuah proposal atau display. Nah, beruntungnya saat ini untuk display sebuah produk itu tidak harus kita membuka toko terlebih dahulu, ya. Mungkin sebelum-sebelumnya orang-orang tuanya kita mungkin membuka usaha, mereka harus menyewa ruko terlebih dahulu, ya. Tapi berbeda dengan kondisi sekarang, kita modal dengan foto produk, kemudian kita posting di sosial media atau di platform website, itu sudah menjadi sebuah display atau katalog produk, ya. Kemudian kita tentunya membuat sebuah SOP bagaimana cara order, produksi, skema pembayaran, dan seterusnya, ya. Kemudian yang ketiga, kita membuat sebuah portofolio atau pilot project atau sampel produk. Nah, ini di mana siswa atau peserta didik benar-benar baru memulai usahanya dan mereka mulai memperkenalkan bisnisnya kepada rekan-rekannya dengan cara memberikan sampel produk, ya, membuat portofolio atau membuat sebuah pilot project. Jadi mereka mengumpulkan testimoni-testimoni terlebih dahulu, meskipun misalkan di situ kita harus memberikan sebuah hadiah, ya, atau bahkan kita memberikan itu secara gratis gitu. Tapi kita sudah mendapatkan testimoni, kita sudah mendapatkan klien, nah sehingga di sana kepercayaan konsumen yang lainnya meningkat. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang keempat, kita membangun relevansi dan solusi, ya, apakah produk kita benar-benar cocok, ya, dengan sesuai dengan target marketnya kita. Gitu. Kira-kira seperti itu. Dan yang kelima, kita melakukan deal project, remarketing, artinya kita menjual dengan konsumen yang sama dan melakukan recurring order. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari klien kami, Bapak Ibu. Jadi awalnya, ya, produsen ini, ya, saya sebut ini namanya Alif, ya. Bapak Alif ini awalnya menjual produk miniatur bambu, ya, karena memang dia produksian bahan bakunya adalah bambu. Nah, contohnya seperti anyaman, ya, kursi dari bahan bambu, meja, dan sejenisnya. Ternyata di kebutuhan pasar, ya, karena memang kita memanfaatkan digital marketing bukan lagi berdasarkan coverage area gitu, ya, tapi sudah bisa dijangkau di berbagai daerah, maka kebutuhannya semakin meluas, ya. Ternyata ada kebutuhan yang lainnya, ya, dengan kreativitasan akhirnya muncul produk pesanan order mug dan tumbler dengan bahan bambu tadi, ya. Kemudian dari bahan bambu tadi bahkan bisa dijadikan pulpen berbahan bambu, ya, jam tangan, ya, sampai ke produk-produk yang lainnya dengan berbahan bambu tadi. Atau kalau sekarang ini disebutnya seperti local pride, ya. Jadi ada berbahan lokal di Indonesia tapi bisa dibuat berbagai macam produk, kira-kira seperti itu. Nah, dengan adanya kebutuhan pasar ini, kita tidak bisa memaksakan apa yang kita suka, ya, tapi justru kita harus beradaptasi dengan apa yang konsumen suka. Nah, ini sebuah mindset yang dari anak-anak, ya, mumpung masih sekolah, mereka bisa memiliki mindset bahwa kebutuhan pasar itu dinamis dan mereka juga bisa menganalisa dan beradaptasi dengan kebutuhan market tadi, ya. Next. Nah, kemudian ini juga salah satu case, ya, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjaga kualitas produk dan juga bisa beradaptasi dengan konsumen, tapi tetap pada inti dari bisnisnya kita. Contoh case nih, Bapak Ibu. Jadi berawal, ya, yang hanya memproduksi sebuah pakaian, ya, dari sebuah rumah produksi konveksi yang awalnya ke kaos dan kemeja saja. Ternyata saat pandemi kemarin, mereka omsetnya sangat-sangat turun drastis, ya, tapi tidak meninggalkan bisnis utama di bidang konveksinya. Akhirnya menyesuaikan dengan kebutuhan market, mereka mengerjakan proyek APD, ya, dan luar biasa omsetnya cukup besar waktu mengerjakan proyek APD tersebut, ya. Kemudian berkembang lagi karena masih di bisnis fashion, rumah produksi tersebut bisa mensuplai kebutuhan-kebutuhan yang lainnya
seperti fashion ke sepatu dan yang lainnya ya. Bisa buat jaket dan produk-produk yang lainnya. Ya, artinya produk tersebut tidak hanya di satu produk tapi bisa dikembangkan ke produk-produk yang lainnya juga ya. Contoh case-nya juga di layanan yang perusahaan saya jalankan, awalnya perusahaan yang saya jalankan ini adalah melayani jasa desain ya, jasa desain saja, jasa desain untuk sosial media. Kemudian berkembang jadi jasa sosial media manajemen. Kemudian setelah kliennya lumayan makin bertambah, akhirnya membuka jasa pembuatan video editing. Ya, dari jasa video editing, sekarang mengikuti trennya lagi, membuka jasa host live TikTok, gitu ya, jasa konten kreator, jasa review produk. Ya, akhirnya punya banyak layanan-layanan bisnis yang bisa dikembangkan terus-menerus dari sebuah produk yang awalnya hanya menyediakan jasa desain saja. Ya, kira-kira seperti itu. Next. Nah, dan yang ketiga tentunya ini bagi kita mungkin ya Bapak Ibu, ini mungkin sudah hal biasa dalam menghadapi sebuah komplain ya. Tapi buat anak-anak remaja ya, anak-anak didik kita, mereka kadang tidak menerima kenyataan ya. Kenyataan dalam artian hidup tuh seakan-akan harus sempurna gitu. Padahal ternyata di dalam dunia bisnis, kemauan dan kemampuan memperbaiki bisnisnya itu sangat-sangat penting, terutama bagaimana mereka menghadapi dan menjawab sebuah komplain. Contoh misalkan mereka sudah memproduksi baju, ternyata ada ketidaksesuaian gitu ya. Nah, mereka yang beradaptasi dan mau berubah dan bisa menjawab sebuah komplain, ya mereka cukup jawab, baik Pak, baik Bu, kami akan mengerjakan revisinya ya. Baik Pak, baik Bu, kami menerima sarannya. Baik Pak, baik Bu, kami akan produksi ulang, misalkan seperti itu. Dan itu yang saya alami juga ya, bagaimana bisnis-bisnis yang saya jalankan itu di awal-awal banyak penyesuaian-penyesuaian. Ya, tapi karena kita menghadapinya cukup tenang, ya, bagaimana kita menghadapinya dengan enjoy gitu. Nah, sehingga komplain-komplain dari klien itu kita bisa terima dan kita perbaiki ya, sehingga bisnis kita sekarang itu bisa lebih settle dan bisa lebih diterima oleh klien-kliennya kami ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, sebelum masuk ke pembahasan khusus tentang teknopreneurnya atau digital marketingnya, mungkin ini saya sedikit memberikan gambaran bahwa proses ekosistem yang sedang kami bangun saat ini, ya, ekosistem yang sedang kami bangun saat ini di Klorin Digital Media ini, konsepnya adalah education to business. Ya. Education to business itu artinya mulainya dari edukasi atau dari SMK, ya, di mana kami mendampingi sekolah-sekolah yang bekerja sama dengan PT Klorin untuk meriset produk, meriset marketnya, kemudian kita upgrading, ya, mulai dari guru, siswanya untuk mempelajari digital marketing, yang kemudian nanti akan menjadi sebuah project, ya, di mana project tersebut diimplementasikan atau memanfaatkan jadwal-jadwal di Teaching Factory atau di TEVA gitu ya. Bahkan kalau yang sekolah negeri itu sudah masuk ke BLUD-nya ya, bahkan juga beberapa sekolah swasta sudah memiliki unit-unit bisnisnya atau bisnis center-nya ya. Nah, disinilah perannya dari industri ya. Kenapa makanya saya kenapa diberikan dan alhamdulillahnya diberikan kepercayaan untuk sharing ke Bapak Ibu selama 5 hari ke depan ya, mulai dari hari Senin ini sampai hari Jumat ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu ya? Jika ada, boleh langsung ketik di kolom chatnya ataupun bisa raise hand ya, atau langsung izin dengan unmute ya. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu boleh sambil kirimkan juga beberapa pertanyaannya di kolom chat. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai digital marketingnya. Ya, tadi adalah basic terkait dengan model bisnis ya, dan itu sangat-sangat basic sebuah mindset yang betul-betul perlu nanti menjadi satu
standar ya bahwa siswanya kita itu sudah perlu memiliki mindset seperti tadi. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut masuk ke materi terkait digital marketingnya. Oke, ini pertanyaan yang sangat basic Bapak Ibu, tapi hampir banyak yang salah juga ya gitu ya. Nah, ini perbedaan nih antara internet marketing versus digital marketing gitu ya. Apa perbedaannya? Ya, serupa tapi tak sama gitu ya. Ini karena mungkin kita via Zoom, jadi saya nggak bisa langsung menyodorkan mic ya. Kalau offline bisa langsung nyodorin mic gitu ya. Nah, tapi karena online, kira-kira Bapak Ibu apa nih di benaknya Bapak Ibu perbedaan antara internet marketing dan digital marketing? Nah, untuk menjawabnya boleh di kolom chat atau ada yang mau raise hand juga boleh ya. Dipersilahkan. Saya mungkin kasih waktu 30 detik. Atau apa bedanya jualan online ya, ya sama memanfaatkan digital marketing. Oke, saya bantu kasih sedikit gambaran ya Bapak Ibu. Jadi untuk internet marketing, saya mungkin kasih case ya. Misalkan tim saya namanya Adit ya, Kang Adit. Nah, Kang Adit ini punya produk fashion, kemudian produk tersebut di foto, kemudian diposting di sosial media ya atau di WhatsApp bisnisnya melalui story-nya. Kemudian ada yang melakukan transaksi pembelian lalu pengiriman barang. Sudah seperti itu saja proses internet marketing. Berarti produk yang tadinya fisik kemudian diposting di sosial media atau di WhatsApp. Nah, itu proses memanfaatkan ya sebuah tools internet ya untuk menjual sebuah barang. Hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Jadi internet marketing. Jadi memanfaatkan yang tadinya awalnya dia mungkin jualan secara offline, maka memaksimalkan tools internet untuk jualan online-nya. Ya, atau disebutnya ya mungkin sales online ya. Kira-kira seperti itu. Tapi berbeda kondisinya dengan versus digital marketing. Nah, di digital marketing ini itu lebih kompleks, lebih bervariasi. Ternyata di digital marketing itu sendiri ada 27 profesi baru ya di bidang digital marketing itu sendiri. Mulai dari riset marketnya, mulai dari riset produknya, kemudian dia memanfaatkan tools-tools yang namanya advertising atau yang berbayar, ataupun yang organik, kemudian tahapannya dia menganalisa dan mengevaluasi menggunakan tools-tools digital marketing, ya, membuat konten-konten marketing, memanfaatkan copywriting, ya, kemudian dia memahami yang namanya SEO atau search engine optimizing, gitu ya. Dia memanfaatkan yang namanya SEM atau search engine marketing, ya, dan seterusnya. Nah, jadi digital marketing ini sebetulnya lebih kompleks dan lebih banyak prosesnya karena dia melakukan yang namanya optimasi gitu ya. Tidak hanya sebatas menggunakan internet, punya produk, posting. Setelah itu udah nggak seperti itu aja. Karena kalau internet marketing biasanya bisa dikerjakan oleh satu orang. Mungkin sama kita sendiri ya gitu. Nah, tapi kalau udah masuk ke digital marketing, itu kita melibatkan tim dan melibatkan komponen-komponen atau divisi yang lainnya ya dengan cara memaksimalkan tools yang ada di dunia digital ya. Nah, hal simpelnya ya kalau di digital marketing sendiri kita mengenal yang namanya traffic ya, traffic. Kemudian kita mengenal yang namanya conversion. Dan yang ketiga, kita mengenal yang namanya retention. Ya, kalau traffic, contoh case-nya, semisal kita punya sebuah toko, orang lain itu lalu lalang ya setiap hari tanpa mampir ke tempatnya kita. Itu disebutnya traffic. Ya. Kemudian conversion, di mana tadi konsumen yang lewat atau orang lain yang lewat itu mulai datang ke tokonya kita dan membeli
produknya kita, ya. Dan retention ketika konsumen yang sama melakukan pembelian ulang, ya, atau repeat order, maka disebutnya retention. Nah, di dunia digital marketing itu juga sama. Ada traffic, conversion, dan retention. Nah, untuk trafficnya sendiri di digital marketing ada yang namanya free traffic, ya, ada yang namanya paid traffic, ada yang namanya GV traffic atau joint venture traffic, ada yang namanya on traffic, ya. Free traffic artinya traffic yang gratis, ya, tanpa harus kita bayar, ya. Kemudian paid traffic berbayar. GV traffic ini kita memanfaatkan traffic punya orang lain. Ya, jadi traffic orang lain kita manfaatkan untuk meningkatkan trafficnya kita. Ya, kalau on traffic berarti kita memanfaatkan platform-platform yang kita pegang sendiri, ya, atau trafficnya kita sendiri. Ya, kemudian kalau conversion kita nanti ada teknik yang namanya closing teknik, optimize sosial media dan platform digital marketing lainnya. Kemudian retention itu kita memanfaatkan yang namanya branding, customer journey, dan list building. Nah, next ya. Kang Hardi, kira-kira free traffic sama paid traffic contohnya seperti apa? Oke. Kalau yang free traffic, kita memanfaatkan Facebook marketing, kita memanfaatkan Instagram marketing, YouTube marketing, dan sekarang lagi tren juga TikTok marketing. Ya, kita manfaatkan WhatsApp marketing, viral marketing dengan cara membuat konten-konten yang viral, memanfaatkan marketplace dan SEO. Ya, kemudian kalau paid traffic ada Facebook Ads, Instagram Ads, TikTok Ads, dan Google Ads. Ya. Nah, ini semua materi ini itu nanti akan kita bahas satu persatu di hari berikutnya. Nah, untuk hari ini saya memberikan gambaran atau kerangka-kerangka nanti yang akan kita pelajari. Ya, tentunya mungkin ini tidak akan semua terbahas dalam 5 hari, tapi setidaknya ada beberapa poin-poin inti yang nanti akan disampaikan. Nah, kemudian GV traffic ini artinya joint venture traffic. Contohnya, semisal kita punya produk, kita memanfaatkan yang namanya affiliate marketing. Ya, affiliate marketing berarti kita membuka peluang orang lain untuk menjual produk kita melalui sistem affiliate. Ya. Kemudian GV partner, joint venture partner, kita berkolaborasi misalkan dengan influencer, ya, dengan YouTuber, food blogger, artinya mereka yang membantu memasarkan, ya, atau memposting produknya kita. Ya, itu GV partner. Kemudian ada reseller marketing dan ada sistem dropshipper juga, ya. Nah, untuk menjalankan joint venture traffic ini, setidaknya kita perlu nih ada rahasia-rahasia yang perlu kita siapkan supaya mereka juga mau bekerja sama dengan kita. Ya, apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama, kalau affiliate marketing, reseller, dan dropship ini tentunya kita mempersiapkan yang namanya training mentoring. Jadi nggak bisa tuh misalkan kita punya reseller, kita punya affiliate, didiemin aja gitu ya. Nggak kita bina, nggak kita kasih ilmu, dan seterusnya. Nah, kita perlu menyiapkan yang namanya training mentoring, ya, support system, marketing kit, ya. Kita menyiapkan tools-tools marketing sehingga reseller-resellernya tadi ikut semangat karena mereka sudah dipersiapkan tools marketing oleh kitanya, ya, sebagai pemilik produknya. Nah, nanti anak-anak peserta didiknya kita ini kenapa nih kok misalkan trafficnya nggak naik-naik? Nah, mungkin karena mereka hanya memanfaatkan traffic pribadi, ya, atau on traffic. Tapi mungkin belum memanfaatkan GV traffic atau joint venture traffic seperti ini. Oke, next. Nah, kemudian ada on media, artinya memanfaatkan media secara mandiri, ya. Kita memanfaatkan email marketing, WhatsApp marketing, sosial media, dan list building. Nah, rahasianya adalah kalau kita hanya memanfaatkan media sendiri, ya kita perlu banyak membuat satu event-event atau giveaway, ya, atau hadiah-hadiah yang memang bisa menarik perhatian dari marketnya kita, ya, atau membuat sebuah promo dan seterusnya. Nah, goals dari conversion ini adalah untuk membuat calon pembeli mau melakukan pembelian dengan mencoba produknya kita, ya. Mungkin kita mengenal yang namanya cold market, warm market, dan hot, ya. Cold, warm, hot market.
Ya, kemudian untuk kita merubah calon konsumen jadi konsumen, itu kita perlu yang namanya membuat sebuah konten dan copywriting. Ya. Ini nanti insya Allah akan kita bahas di hari-hari berikutnya ya, untuk konten dan copywriting. Nah, kemudian dari goals dari retention, bagaimana tujuan aktivitas retention, konsumen mau membeli ulang, menjadi loyal, bahkan sampai membantu branding. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan untuk kita bisa memulai di digital marketing, tentunya kita melakukan riset. Ya. Riset market itu mulai dari luas marketnya, trend market, sampai ke potensi market. Nah, kalau di digital marketing, itu ada tools untuk meriset market. Ya. Namanya Uber Suggest. Ya. Nah, tools ini sangat efektif dan memang secara dunia ya, jadi kita bisa pilih negaranya sampai ke detailnya. Sebetulnya Uber Suggest ini Bapak Ibu boleh catat dulu, mungkin nanti next pertemuan kita akan bahas bagaimana praktek menggunakan Uber Suggest ini sendiri gitu ya. Nah, Bapak Ibu mungkin boleh catat dulu atau screenshot terlebih dahulu nama toolsnya untuk meriset market size ya, atau luasan dari market itu disebutnya Uber Suggest ya. Nah, kemudian kita bisa meriset market juga ya dengan menggunakan yang namanya Google Trend ya. Google ini tools yang disediakan oleh Google untuk melihat sebuah tren bisnis. Ya, contoh case ya Bapak Ibu, semisal teman-teman saya yang lagi jual fashion khususnya di gamis ya, fashion muslim, itu trafficnya memang sekarang menurun setelah Lebaran kemarin ya. Sampai setidaknya kalau melihat dari tren itu sampai di September. Jadi ini riset dari tahun-tahun sebelumnya sampai September masih cooling down dan mulai lagi naik itu dari September ke Desember dan tahun depannya lagi ya. Nah, ini menggunakan yang namanya tools namanya Google Trend ya. Jadi kalau di workshop atau kegiatan yang waktunya cukup panjang, biasanya kita langsung praktek menggunakan Google Trend ini, gitu ya. Tapi setidaknya untuk sesi kali ini kita mengetahui terlebih dahulu untuk tools tersebut. Ya. Next untuk tools riset potensial market, ya, atau berapa potensi bisnisnya kita. Biasanya kami menggunakan tools ya namanya Social Blade, gitu ya. Atau kalau sekarang ada tools yang namanya Kalau Data. Kalau Data ini meriset bisnis-bisnis potensial di TikTok gitu ya. Atau mungkin saya sedikit coba buka ya sebagai gambaran supaya lebih terbayang nih riset potensial market itu seperti apa. Saya coba izin close dulu. Nah, seperti ini. Ini hasil risetnya cukup kalau saya lihat cukup menggiurkan ya kalau kita melihat data-data yang memang existing berjalan nih Bapak Ibu. Contoh nih Bapak Ibu ya, saya lagi buka tren 1 bulan terakhir deh. 1 bulan terakhir, tren bisnis yang lagi berkembang pesat apa? Nah, di sini. Nah, ini datanya. Ini bisnis kosmetik, Bapak Ibu. Omsetnya 26 miliar 1 bulan ke belakang. Ya. Kosmetik. Kemudian yang ketiga ada gadget, jual handphone, jual laptop, jual ini ya alat elektronik. Ini hampir sekitar 15 miliar sebulan. Kemudian ada bisnis cake ya, bisnis makanan. Cake ya, Bittersweet by Najla ini omsetnya sekitar 11 M. Kemudian di bawahnya lagi ada skincare ya, ada hijab, ada jual peralatan untuk bikin konten, mungkin karena sekarang lagi rame orang bikin konten menjadi seorang konten kreator, jadi jual kayak tripod, kayak jual
eh, peralatan-peralatan untuk pembuatan konten gitu ya, dan seterusnya. Nah, ini ada Dr. Richard yang kemarin lagi viral juga karena kasusnya Inara itu ya. Jadi beliau langsung melesat, omsetnya hampir 8M sebulan ini. Nah, ini terus untuk melihat tren bisnis atau potensial bisnis. Ya. Ini kita masih bisa lihat sampai 24.000 jenis bisnis ya. Banyak banget. Datanya banyak banget. Nah, jadi mungkin waktu kemarin Lebaran itu mungkin bisnis fashion ya yang paling banyak gitu. Nah, sekarang karena udah tren Lebarannya udah slow ya, maka mereka lebih banyak membutuhkan yang eh, aktif daily activity ya, kayak outfit, mungkin fashion sepatu gitu ya, baju yang daily activity gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, ini kalau menggunakan tools yang namanya kalau data untuk melihat potensial eh, market ya. Kemudian tadi kalau melihat sebuah tren, saya coba buka toolsnya namanya Google Trend. Nah, ini namanya googletrend.co.id. Bapak Ibu boleh screenshot atau boleh catat dan boleh mencobanya juga. Nah, Bapak Ibu punya produk apa nih? Misalkan ya, kita mau jual produk apa ya? Ah, coba. Kita masuk ke fashion ya. Oke, kita pilih Indonesia, kemudian kita pilih mungkin 30 hari ke belakang. Atau 3 bulan ke belakang ya. Oke. Kang Hadi punten tidak Ya. muncul di share screen Kang Hadi punten Bu Ane. Ini ya di screen-nya masih tool riset potential market aja Kang. Oh begitu Bu ya. Oke Iya baik. ya di ininya. Saya cek ya. Makasih. Baik baik. Berarti kalau begitu saya coba ulang ya. Aduh kasih berarti yang tadi nggak kelihatan. Berarti saya ulang izin ya Bapak Ibu. Oke. Nah mudah-mudahan ini kelihatan ya. Nah jadi ini tools untuk melihat potensial market. Yang kebetulan ini adalah tools untuk meriset bisnis-bisnis yang lagi berkembang di TikTok. Ya, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini nomor 1 yang paling atasnya, ini bisnisnya bisnis skincare, omsetnya 26 miliar eh, 1 bulan, ya 1 bulan ke belakang ini. Ya. Kemudian yang ketiga ini jual gadget, ya gadget seperti handphone, laptop, TV dan seterusnya sekitar 15 miliar 1 bulan. Kemudian di urutan keempatnya ada cake, ya 11 miliar. Nah, yang menariknya ini omset yang tercipta hanya dari satu platform yang namanya TikTok, ya. Karena memang TikTok sekarang lagi tren banget dan memang awalnya TikTok itu nggak memiliki eh, fitur untuk belanja ya awal-awalnya itu. Dan sekarang platform TikTok ini sudah memiliki keranjang kuning atau disebutnya TikTok Commerce yang dimana kita bisa melakukan transaksi online. Dan yang cukup mengkagetkan, kita tuh bisa sampai meriset omset penjualan setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya di tools ini. Ya, nah kemudian kalau ke bawah lagi ada bisnis hijab ya atau pasmina dan seterusnya. Jadi 10 besarnya ini rata-rata di fashion, di skincare dan makanan. Nah kemudian kalau kita melihat lagi data-data yang lainnya,
Itu sangat banyak, Bapak Ibu. Di sini tuh ada 24.000 data, di mana kita bisa melihat sebuah tren market gitu ya. Mulai dari omsetnya, mulai dari kategori bisnisnya, kemudian bahkan sampai ke konten apa yang lagi viral khususnya di platform ini gitu ya. Misalkan kita bisa melihat nih, kan banyak juga ya anak-anak muda itu ya, khususnya mungkin peserta didiknya kita, mereka bingung bagaimana caranya membuat konten. Nah, di sini sebetulnya kita bisa melihat referensi-referensi konten yang lagi viral dan lagi banyak ditonton. Contoh seperti ini, yang nonton ada 4 juta view, ada 1 juta view, ada 200.000 view, ya, puluhan ribu. Nah, kontennya seperti apa? Ini kita tinggal klik dan kita bisa melihat referensi konten tersebut, gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita mau mencari nih reseller atau kita mau mencari influencer yang mau kita ajak kerjasama, itu bisa. Kita bisa melihat di menu kreator. Nah, di menu kreator ini kita bisa melihat banyak konten kreator yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, seperti prinsipnya yang tadi di awal, bahwa traffic itu bukan hanya memanfaatkan traffic yang ada di platformnya kita sendiri aja, tapi kita bisa memanfaatkan affiliate marketing, reseller, dropship, ataupun para influencer-influencer. Ya, kita ajak kerjasama dengan cara kita bisa memberikan sampel produk, ataupun kita membayar sejumlah uang, ya nanti kita tinggal tanya rate card-nya berapa, kemudian kita bayar dan nanti mereka akan mereview produknya kita. Nah, itu di situ kita bisa melihat banyak database gitu ya. Di sini aja hampir 30 ribuan ya database di mana kita bisa meriset market di dunia online seperti ini ya, tanpa harus kita meeting offline kepada mereka secara langsung ya. Kira-kira fungsinya seperti itu untuk riset data ini ya. Kemudian saya lanjut lagi riset terkait dengan tren, di mana tren ini kita bisa meriset dengan Google Trend ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh save linknya atau screenshot ya, atau catat linknya, namanya trend.google.id ya. Saya bantu kirim juga ke kolom chat. Nah, sudah saya share ya Bapak Ibu, termasuk yang kalau data juga ya. Ini kalau data saya share juga. Ya, oke, sudah di share, Bapak Ibu bisa pakai ya. Nah, kita lanjut masuk ke Google Trend ya. Nah, Google Trend ini kita bisa melihat tren sebuah market ya, karena Google ini difungsikan bagi para konsumen untuk mencari produk-produk gitu ya, di mana mereka secara spesifik ya mencari sebuah produk, misalkan mereka mencari sebuah fashion gitu ya, misalkan kita spesifik ya, gamis Bandung misalkan gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan gamis murah Bandung misalkan. Oke, nah dari data yang tampil di sini, ini kita bisa menggunakan dua kata kunci ini ya untuk nanti dimasukkan ke websitenya kita, gitu ya, ke websitenya kita maupun ke sosial media yang lainnya dengan dua kata kunci yang ini, gitu ya. Nah, jadi ini masih bersaing nih antara gamis Bandung dan gamis murah Bandung, gitu ya. Atau kita tulis gamis murah. Gitu. Nah, dari data ini kita bisa melihat ya trennya nih, gitu ya. Tren sampai di bulan kemarin ya, bulan kemarin itu waktu Lebaran ya masih sangat tinggi nih di April Mei. Ya. Kemudian dia mulai turun ya, mulai naik lagi, mulai turun, jadi masih stabil ya. Nanti di setelah September itu dia bakal mulai naik lagi. Dilihat dari tren di tahun-tahun sebelumnya, kita bisa melihat sampai ke tren 5 tahun ke belakang ya, kira-kira seperti itu. Ya. Bahkan kita bisa
melihat juga kota-kota terbanyak yang mencari kata kunci ini, ya, gamis Bandung atau gamis murah ini. Ya, ada 5 kota terbanyak. Nah, kota-kota ini nantinya bisa kita gunakan menggunakan advertising untuk mensasar kota-kota tersebut. Ya, misalkan kita menggunakan Facebook Ads, ya, atau Instagram Ads atau TikTok Ads. Nah, maka kota-kota inilah yang kita pilih untuk kita sasar, di mana mereka yang paling banyak mencari kata kunci tersebut. Kira-kira seperti itu ya pemanfaatannya. Nah, mudah-mudahan sedikit terbayang ya Bapak Ibu. Oke, ini 2 tools yang biasa kami gunakan untuk meriset sebuah market tadi. Oke, kita next ya Bapak Ibu ya. Nah, tools riset namanya Social Blade ya, atau tadi saya biasanya menggunakan namanya Kalau Data gitu. Siap. Oke, Bapak Ibu, untuk slide materi dari saya sudah selesai ya. Kita akan buka diskusi atau tanya jawab ya, atau boleh juga menanggapi atau boleh juga sharing ya, karena alhamdulillahnya yang hadir di sini dominannya adalah Bapak Ibu gurunya ya. Jadi bisa sharing bagaimana mungkin pengalaman peserta didiknya yang ada di sekolah, bagaimana sekarang kondisi bisnisnya dan apa yang kira-kira perlu dikembangkan lagi ya. Mungkin saya kasih kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, boleh lewat chat atau raise hand. Ya, terima kasih. Hari ini ada 60-an ya yang hadir ya, luar biasa. Kang Hardi, boleh saya bicara Kang Hardi? Boleh Ibu, silakan. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu kepada teman-teman guru PKK ataupun siswa. Jadi mulai hari Senin ini sampai dengan hari Jumat, itu Kang Hardi dari Klorin Digital Media itu akan memberikan materinya terkait digital marketing. Jadi saya ucapkan terima kasih Kang Hardi, saya pantau dari awal dan mudah-mudahan Bapak Ibu silahkan dimanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya ya, karena ini materinya tadi juga saya sudah mengikuti sangat luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu, terima kasih Bu sudah ikut juga nih dari awal sesi ya. Kita langsung coba baca kolom chatnya ya Bapak Ibu ya. Oke, ada pertanyaan dari Ibu Wita Sari, SMKN 1 Bogor ya. Kang izin bertanya, di momen tahun ajaran baru ini ya, kami sedang open pre-order stiker nama custom ya. Kira-kira metode apa yang masuk di produk custom? Nah, oke. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu sosial media apa yang paling cocok ya? Ya. Baik Bu Ita ya, izin saya menjawab Bu. Oke. Jadi untuk yang pertama, stiker custom ini target marketnya tadi ya, secara bisnis kita target marketnya untuk siapa ya? Untuk ke government misalkan ya, atau B2B atau B2C ya. Nah, tapi kemungkinan misalkan kita ambil contoh ke B2C ya. B2C berarti business to customer secara langsung. Mungkin kita jual ke anak-anak ya, atau ke sekolah yang lainnya, atau ke masyarakat ya, atau mungkin ke orang tua siswa misalkan, kira-kira seperti itu ya. Nah, sosial medianya sendiri tergantung dari target marketnya ya. Contoh misalkan saya mensasar untuk anak-anak muda. Biasanya untuk awal, untuk branding, kita memang akan memanfaatkan dulu sosial media yang lagi tren khususnya untuk anak-anak muda. Ya. Semisal anak-anak muda itu usianya yang masuk menggunakan sosial media yang namanya Instagram atau ke TikTok gitu ya.
mungkin mereka yang usia-usia remaja, mungkin ya, kebanyakan kalau menurut riset saya, udah tidak menggunakan yang namanya Facebook lagi, gitu ya. Tapi mereka menggunakan Instagram dan ke TikTok, gitu. Nah, di dua platform ini, kita sudah bisa mulai pasang logonya, kemudian kita sudah bisa posting konten-kontennya di dalam sosial media tersebut, ya. Nah, kalau di Facebook, mungkin sasarannya adalah misalkan orang tuanya atau misalkan mereka instansi ya, instansi misalkan mereka usianya yang memang usia-usia di atas remaja tadi. Misalkan kita bisa mendapatkan order dari sekolah lain, contohnya gitu ya, atau order dari dinas pemerintahan, misalkan seperti itu. Ya, atau order dari sebuah komunitas, komunitas yang usianya sudah usia misalkan di atas 30 tahun gitu. Nah, jadi beda platform ini beda penggunanya ya. Kalau Facebook rata-rata penggunanya mungkin di atas 35 ke atas gitu ya. Nah, yang lebih sering digunakan ya kalau TikTok mungkin kebanyakan remaja ya, remaja mungkin sekolahan SMP ataupun bahkan sampai SD juga, kira-kira seperti itu. Jadi kita memanfaatkan semua sosial media tapi sesuai dengan target marketnya ya. Ya, gitu. Kira-kira seperti itu gitu, Bapak Ibu. Ya, Bu Wita semoga menjawab ya. Jadi tergantung dengan target marketnya kita. Oke. Bentar bejo. Gigi banget ini anjir. Ini awas-awasin wah. Oke, kita ada waktu 24 menit lagi sebelum jam 14.30. Bapak Ibu ada yang boleh dan mau sharing nggak mengenai kondisi siswanya Bapak Ibu nih? Mungkin Bapak Ibu coba cerita, misalkan anak Bapak Ibu bisnisnya apa, ya terus kondisinya seperti apa, dan mungkin kira-kira omsetnya berapa gitu ya, atau kendalanya apa gitu. Nah itu juga boleh dipersilahkan ya. Kayak kita buka sesi curhat aja nggak apa-apa ya, karena di sini kita bisa sambil konsultasi juga gitu ya. Mau yang baru mulai ataupun mungkin bahkan yang sudah beromset yang cukup lumayan. Nah, kira-kira langkah selanjutnya seperti apa? Jam berapa saja Kang yang efektif untuk melakukan posting? Ya, yang beda-beda platform juga ya. Jadi sosial media ini kebanyakan digunakan pastinya di jam-jam prime time ya. Jam prime time itu di pagi ya, pagi jam 5 sampai jam 7, kemudian jam istirahat jam 11 sampai jam 1, kemudian sore jam pulang kerja Bapak Ibu jam 5 sampai jam 7, dan jam 9 sampai jam 10 malam gitu. Bahkan tim kami di PT Klorin ini kita kalau live TikTok itu ada yang jam 10 malam ke atas sampai jam 12 malam gitu ya. Itu jam-jam anak-anak muda itu banyak gabut kalau istilah sekarang itu ya. Mereka sambil tidur sambil scrolling TikTok, nggak sengaja lihat keranjang kuning, akhirnya belanja, akhirnya ordernya jam 10 sampai jam 12 gitu. Bahkan kemarin waktu Ramadan itu mereka live TikTok jam 12 malam sampai jam sahur. Di situ penjualannya juga lumayan ya, karena ternyata jam-jam itu banyak anak-anak muda yang senang begadang, kira-kira kayak gitu ya. Nah, jadi jam-jamnya itu di jam prime time ya, di jam 5 sampai jam 7 pagi, pas sholat subuh, sekarang orang udah sebentar-sebentar lihat WhatsApp, sebentar-sebentar lihat scrolling Instagram, meskipun setengah jam, 1 jam ya. Bahkan kalau lagi di mobil, sambil ke sekolah, sambil ke kantor, mereka scrolling dulu. Nah, tiba-tiba mereka ada yang order saat itu juga. Bahkan kalau nggak order saat itu, mereka minimal simpan dulu, save dulu, nanti ordernya buat bulan depan gitu kan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, kita ada waktu 22 menit lagi. Eh, Mungkin beberapa guru boleh sedikit curhat dan cerita mengenai kondisi apa bisnis ya, anak-anaknya bagaimana proses pembelajaran PKK di sekolahnya gitu ya. Atau sekarang kan juga sudah transformasi ya, yang dulu jurusannya ada yang pemasaran aja, yang retail, sekarang sudah bahkan sudah ada ke bisnis digital gitu ya. Jadi sudah berbasis digital dan teknologi.
Saya mau coba absen ya. Di sini ada yang dari Indramayu. Oke. Kemudian ada yang dari Gantar, PGRI, dari SMK 1 Bandung ya, Bu Ani ada juga, alhamdulillah hadir juga. Kemudian ada dari Ciamis, 1 Ciamis, kemudian ada SMK 13 Garut, Indramayu juga hadir, Cianjur, kemudian dari 11 Bandung, oke, masih di Bandung ya. Kemudian ada dari Bekasi, dari Kabupaten Bandung. Kang Hardi mau nanya Alhamdulillah, nih luar Kang biasa. Hardi. Baik, Punten. baik Bu. Mangga, mangga Kang Bu. Hardi, ini kan yang hadir di sini adalah ada juga barangkali mewakili guru PKK, tetapi terkait dengan produk teaching factory-nya, Kak. Iya, Nah, karena kan beberapa sekolah itu memiliki produknya sesuai dengan kompetensi keahliannya. iya. Nah, sehingga mungkin tadi teman-teman ada yang gimana caranya kalau itu berkaitan dengan digital marketingnya untuk produk-produk yang berkaitan dengan teaching factory gitu kan. Mungkin apa yang bisa Kang Hadi sampaikan, selain tentu saja memang pada saat ini kan mungkin siswa banyak yang sudah pulang ya karena mama mau bagi rapot gitu. Bagaimana ininya Kang terkait dengan, karena ini menarik sebetulnya ya. Iya, iya. Tanggapan. Baik, terima kasih Bu Ani. Oke. Pertama terkait dengan teaching factory. Nah, tentunya kalau teaching factory ini pertama melihat dari kompetensi dan jurusannya. Tadi betul yang Bu Ani sampaikan ya. Kedua terkait dengan sumber daya di daerahnya juga Bapak Ibu. Ada saya misalkan di Pangalengan mereka produksinya produksi susu gitu ya, produksi dari bahan-bahan pertanian gitu. Mungkin di daerah yang lainnya itu nggak ada gitu kan. Jadi memang tergantung lagi dari kondisi di daerahnya yang mungkin Bapak Ibu sudah melihat potensi tersebut ya, dan kemudian menjadi sebuah produk atau dikembangkan di Teva. Nah, tadi pertanyaan Bu Ani itu terima kasih Bu. Jadi bagaimana dan mulainya seperti apa? Nah, yang pertama ini ada 2 hal yang kita perhatikan. Yang pertama dari sisi bisnisnya, kedua dari sisi digital marketingnya. Nah, kalau dari sisi bisnisnya, tentu poin-poin bisnis itu sendiri kita perlu lengkapi. Contoh pertama terkait dengan legalnya, kedua kemasannya, ketiga perizinannya ya, PIRT-nya ya, kemudian perizinan NIB-nya ya, bisnis kemasannya itu sendiri sampai ke produknya, kalau makanan ya ke halalnya dan seterusnya. Ini dari sisi bisnisnya itu sendiri. Kemudian bagaimana setelah produknya jadi itu cocok dan bisa digunakan nggak untuk ke masyarakat ya, rasanya enak nggak gitu ya. Nah, ini dari sisi bisnisnya itu sendiri gitu sebelum nanti masuk di ranah digital marketing. Nah, kenapa penting penguasaan di bisnisnya itu sendiri sampai benar-benar itu dikatakan cukup bagus? Karena kalau sudah masuk ke digital marketing, ini masyarakat atau netizen itu komplainnya cukup pedes ya Bapak Ibu ya. Misalkan ternyata nggak ada izinnya, halalnya nggak ada, misalkannya, dan seterusnya. Karena ketika sudah masuk digital dan mereka order dan mereka nggak puas, itu komplainnya bisa masuk ke sosial media, ya bisa masuk ke websitenya kita dan seterusnya. Jadi kita memang perlu perhatikan dulu dari sisi core inti dari bisnis itu sendiri. Kalau kita memproduksi sebuah barang gitu ya, ataupun jasa. Nah, kemudian masuk nih ke ranah digital marketing atau pemasarannya, Bapak Ibu. Pertama kali yang kita akan lakukan, tentunya kita membuat sebuah branding yaitu logo, ya, logo, branding warna dan seterusnya itu pembahasannya banyak, Bapak Ibu ya. Tapi setelah kita punya logo dan kita sudah punya brand tersebut, yang pertama kita lakukan, kita membuat sebuah konten, ya, membuat sebuah konten yang kemudian itu kita posting di platform-platform yang kita punya. Kita coba terlebih dahulu mulai dari Facebook-nya, Instagram-nya, YouTube-nya, TikTok-nya, dan seterusnya. Nah, nanti sambil dianalisa, kita melihat kira-kira yang paling banyak pengunjungnya, yang paling banyak like-nya, yang paling banyak view-nya, itu di platform mana, setelah itu kita fokus di
platform tersebut. Ya, contoh waktu saya mendampingi beberapa rekan bisnis juga yang baru memulai bisnis, kita mulai posting di berbagai platform sosial media, gitu ya. Dari sana kita ketemu ternyata di Instagram dan TikTok yang paling efektif, ya karena target marketnya itu usia muda dan harganya masih di bawah 100.000. Maka kita memilih konten sosial media Instagram dan di TikTok. Fokus di sana karena mereka juga sudah melakukan dan menyediakan fasilitas untuk e-commerce-nya. Ya. Nah, tapi ada juga klien-klien yang nggak bisa jualan produknya di TikTok dan Instagram. Dia hanya memanfaatkan sosial media atau WhatsApp, ya, WhatsApp marketing, WhatsApp story, menggunakan broadcasting, maka yang kita manfaatkan adalah WhatsApp-nya saja. Ya. Nah, kira-kira seperti itu proses untuk kita memulai dan mengembangkan Teva-nya. Nah, di samping itu tentunya Teva itu sendiri perlu pendampingan industrinya ya, kira-kira mungkin seperti itu ya, Bu Ana juga lebih banyak berpengalaman. Teva ini juga perlu ada standar dari industrinya karena kita seperti terpacu memiliki SOP-SOP yang sudah berjalan di industri. Ibaratnya kita tuh perlu mentor gitu ya dalam menjalankan sebuah bisnis, terutama terkait dengan QC ya, terkait dengan kualitas produk itu ya, dan tentunya ada penjadwalan-penjadwalan ya. Kalau di SMK itu ada penjadwalan untuk pengembangan Teva ya atau project based learning-nya. Nah, itu perlu adanya kerjasama dan sinkronisasi dari sisi waktu, mulai dari kurikulumnya, mulai dari kesiswaannya. Dan menurut saya sih sangat menarik ya, Bu Ana, ternyata sekarang ini SMK karena betul-betul E2B gitu, education to business ya. Jadi bagaimana kita dipacu di sekolah itu kita memiliki mindset bisnis. Nah, mungkin kira-kira seperti itu Bu Ana yang bisa kami jawab ya dari sisi industri ya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat Bapak Ibu yang lainnya juga. Mangga silahkan Bapak Ibu, saya bantu jadi moderator ya Kang Adi. Iya Maka Bu, Bapak tadi. silahkan ada yang barangkali ingin ditanyakan kepada Kang Hadi terkait dengan kewirausahaan, karena ini kan sangat menarik ya. Maka silahkan Bapak Ibu. Ya. Yang mau curhat dipersilahkan ya Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau cerita nih tentang kondisi di sekolahnya. Oke. Saya mungkin izin 1 menit ya sambil mau ngecas juga. Selamat siang, Bapak. Ya, selamat siang, dengan Pak siapa Pak? Saya dengan Pak Rohman, Pak. Baik, Pak. Silakan Pak. Ya, saya dari SMK Negeri 1 Kapetakan. Sebelumnya mohon maaf. Ya. Sebelumnya mohon maaf, Pak. Ini kan untuk pembelajaran kewirausahaan itu kan ada yang kalau di kelas 10 itu P5 ya, di P5. Kemudian kalau di kelas 11 12 kan di PKK tuh Pak ya. Ya. Nah, kalau dari masalah IB itu boleh tidak misalnya dibuatkan di kelas 10 gitu, semua dibuatkan IB atau gimana Pak? Lebih bagusnya. Terima kasih. Ya, baik. Untuk NIB sendiri memang ada syarat ini ya Pak ya, nanti nomor KTP, syarat-syarat tertentu yang memang perlu dilengkapi ya. Nah, tentunya nanti syarat-syarat itu sesuai dengan usianya juga ya Pak ya. Kalau sudah punya KTP ya 18 tahun dia bisa mendaftarkan gitu. Mungkin untuk biasanya kalau kelas 10 itu masih soft skill ya Pak ya, pembelajarannya masih basic. Mereka mungkin diperkenalkan apa pentingnya punya legalitas ya, pentingnya menjaga copywriting, maksudnya copyright ya, menjaga hak cipta gitu. Nah, nanti mereka mungkin prakteknya saat memiliki KTP atau mereka menggunakan KTP milik orang tua kalau diizinkan gitu ya. Jadi mereka kelas 10 atau kelas 11 mereka menggunakan KTP
orang tuanya untuk bisnis gitu. Karena saya pun di TikTok ya, di TikTok itu untuk menjadi TikTok seller itu memasukkan Pak nomor KTP, brand bisnis dan seterusnya itu mulainya di kelas 12 awalnya. Nah, tapi ternyata kebutuhannya ini ternyata harus dari kelas 11 nih biar tahu basic ya. Akhirnya mereka pinjam KTP orang tuanya, ya diizinkan dan alhamdulillah orang tuanya juga support karena supaya pembelajarannya bisa diketahui lebih awal. Nah, itu memang dari sisi industri ya. Mungkin Bu Ana mungkin mau sharing terkait dengan P5, Bu. Biar teman-teman aja Kak Hadi, ini kan Teman-teman. Iya, baik, siap Bu. bagaimana Nah, implementasinya di sekolah gitu. iya gitu, betul. Jadi itu balik lagi ke kebijakan sekolah masing-masing ya Bapak Ibu ya terkait dengan implementasi itu. Tapi memang biasanya kami berkoordinasi ya dengan kurikulum juga pembelajaran tersebut bisa dimasukkan di kelas berapa gitu. Biasanya kalau untuk kelas 10 kan masih soft skill, jadi masih basic. Tapi karena sekarang kurikulum merdeka, ada juga beberapa sekolah yang memang mau mencoba gitu dari sejak awal gitu ya, sejak dini. Tapi memang mungkin saja Kak Hadi, anak-anak di kelas 10 itu sudah ada yang punya usaha gitu kan, mungkin mereka juga mulai dari SMP ya, ada yang membawa makanan. Ini contoh yang paling sederhana yang saya lihat ketika saya di sekolah begitu. Saya lihat misalnya anak-anak kelas 10 itu sudah biasa, dia tahu kalau katakanlah teman-temannya itu pulang sampai sore hari, terus dia bawa makanan untuk sarapannya gitu ya, yang sederhana lah. Makanan-makanan yang nasi kuning ataupun hal-hal yang bisa teman-teman gunakan ketika mereka mau ke kelas karena nggak sempat sarapan. Nah, itu mungkin jualannya seperti itu biasanya kalau kelas 10. Iya, iya betul. Ternyata ada yang seperti itu ya. Nah, mereka nanti dari sisi legalnya atau pengetahuan ya minimal setidaknya mereka bisa mulai lengkapi nih Bapak Ibu kayak dari sisi apa ya mungkin dari kebersihan makanan ya PRT-nya, halalnya dan seterusnya. Nah, itu mungkin bertahap ya Bapak Ibu nggak bisa langsung juga karena mungkin masih awal tapi setidaknya knowledge-nya sudah diberikan ya. Bisa jadi sih nggak menutup kemungkinan juga. Iya, dan cuma itulah kan sebabnya gini Kang Hadi, mungkin juga kepada teman-teman kita di Jawa Barat itu punya namanya Sekolah Pencetak Wirausaha yang ini di dalamnya. Tapi di dalam ini adalah kegiatan EduFest gitu, Edu Vocational Java Festival. Memang sebetulnya harapannya adalah nggak apa-apa anak kelas 10 juga kalau memang dia punya kewirausahaan, punya usaha begitu, kita masukkan dalam program Sekolah Pencetak Wirausaha. Seperti itu. Nah, tapi memang mereka kalau ini adalah bagian bagaimana kita mencoba mengembangkan ya dari SPW-nya, lalu buatan namanya Edu Vocational Java Festival. Nah, ini memang technopreneur gitu. Nah, technopreneur itu memang seperti saya sampaikan juga, ada yang misalnya bagaimana medianya mengembangkan melalui metaverse. Saya rasa Kang Hadi sangat paham banget bagaimana jualan di metaverse ya Kang Hadi ya, karena Kang Hadi juga piawai di bidang itu gitu ya, pakai data science, pakai smart system dan juga yang lainnya. Jadi itu Kang Hadi mungkin yang baik terima kasih Bu. Oke, kebetulan ada pertanyaan, kita lanjut ya. Ada waktu 7 menit lagi untuk kita menjawab nih pertanyaan. Oke, mungkin pertanyaan dari Pak Gilang dulu ya, Pak Gilang Satria Dirgantara SMK Bagnus 666. Oke. Apa saja kiat-kiat memanfaatkan internet marketing di sosial media yang followers-nya masih sedikit? Oke. Yang pertama, Bapak Ibu, jangan khawatir kalau followers-nya sedikit ya, dan belum tentu followers yang banyak itu juga menghasilkan penjualan. Pada intinya, followers itu ya orang-orang yang tertarik dan fokusnya ke bisnisnya kita. Ya. Yang pertama, kalau bisnisnya atau Instagram bisnisnya kita ya, followers yang dimana kita punya sosial media yang fokusnya ke jualan produk, itu sudah dipastikan dan sering terjadi bahwa sosial medianya followersnya sedikit. Kenapa? Karena kita terkesan untuk fokus ke jualan saja.
Ya, nah solusinya bagaimana? Solusinya adalah kita menyajikan ya konten-konten yang sifatnya non promosi. Ya, non promosi itu ada apa aja? Yang pertama ada konten edukasi. Ya, kedua ada konten storytelling. Nah, contohnya gimana? Semisal Bapak Ibu jual makanan seblak misalkan gitu ya, anak-anak tersebut jual makanan seblak. Nah, konten edukasi yang bisa disajikan adalah semisalnya manfaat ya, 5 manfaat gitu ya, makan sambal. Nah, ternyata misalkan makan sambal itu ada manfaatnya juga. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi, konten yang disajikan tidak hanya posting produknya saja, tapi posting juga konten-konten edukasi. Nah, kemudian konten edukasi berikutnya lagi, semisal di seblak ini ada bahan apa saja ya. Pertama ada non kimia, satu itu. Misalkan kedua ada bahan A, B, C, D. Nah, A, B, C, D ini manfaatnya apa saja. Nah, di mana nanti konten tersebut itu bisa kembali lagi di share ya, atau di shareable namanya. Artinya konten tersebut bukan hanya untuk orang belanja, tapi bagaimana konten itu bermanfaat. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulannya kalau followersnya sedikit, postingannya jangan posting produknya saja, tapi dikembangkan ke konten yang sifatnya non promosi. Ya, salah satunya adalah konten edukasi gitu ya. Atau bahkan kalau di TikTok atau di Instagram, sekarang mereka banyak membuat konten storytelling. Ini anak-anak pada pinter-pinter Bu, jadi mereka membuat konten-konten yang sifatnya cerita gitu ya, bagaimana misalkan perjuangannya dia memulai usaha ini, bagaimana dia hujan-hujanan mungkin mengantarkan produknya ke customer, atau dia memposting atau memvideoin waktu lagi proses packing. Nah, ternyata konten-konten seperti ini itu bisa menarik minat dari followers untuk komen. Wah, saya doain ya, semoga sukses ya gitu. Saya doakan ya, semoga lancar jualannya gitu. Wah, hebat Kak, masih muda tapi udah jualan. Nah, ternyata hal itu bisa meningkatkan followers ya, meningkatkan engagement dari sosial media. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini PR-nya nanti strategi bagaimana cara membuat konten itu ada di hari berikutnya ya. Insya Allah nanti Pak Gilang kita akan bahas selanjutnya ya. Oke, kemudian pertanyaan dari SMK PGRI, Ibu Selawi ya. Assalamualaikum, metode pemasaran yang simpel dan mudah untuk suatu produk. Nah, untuk yang paling simpel, yang pertama, platform, kita memilih platform yang paling banyak kontaknya ya. Yang paling banyak kontaknya di mana Bapak Ibu? Antara Instagram, TikTok, atau WhatsApp? Kalau saya lebih banyak di WhatsApp ya. Followers di Instagram 10.000 gitu. Di kontak WhatsApp itu database-nya banyak, hampir 30 ribuan gitu ya. Nah, kita mulai pastinya pemasaran kalau di digital, itu yang paling mudahnya kalau digital melalui WhatsApp Story, yang paling gampang dan paling simple. Karena paling banyak teman kita ada di sana, kontaknya kita ada di sana ya. Jadi posting di WhatsApp Story tersebut. Itu yang paling mudahnya ya. Kemudian yang diposting jangan hanya produknya aja, tapi upload juga testimoni dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, pemasaran secara digital ya. Kalau yang paling simpel yang lainnya, kalau offline, ya tadi mungkin Bu Anit sempat mencontohkan bagaimana anak-anak bawa produk ke sekolah, ya sambil sekolah sambil jualan, itu yang paling simpel dan paling mudahnya ya kalau secara offline-nya. Ya. Kira-kira seperti itu ya, Bu Selawi. Oh ya, Bapak Ibu, saya mungkin mau menginformasikan untuk kegiatan selanjutnya, itu nanti Bapak Ibu mungkin akan perlu bawa punya laptop, punya handphone juga yang dibawa untuk nanti sesi praktek ya Bapak Ibu. Jadi hari kedua, ketiga, dan keempat itu akan banyak prakteknya. Jadi misalkan kita Google My Business, kita buat Google My Business-nya. Kalau Instagram merapikan bio, kita bikin bio-nya juga. Buat konten, kita bikin kontennya. Nah, jadi di hari berikutnya, insya Allah nanti akan banyak sesi prakteknya. Ya. Dari SMK Al-Wafa. Bismillah, Kang. Apakah ada wadah atau tempat situs web lokal yang bagus dan ideal untuk menjual produk jasa atau aset digital? Ini jasa ya.
Oke, situs web lokal ada beberapa ya. Produk nggak harus ke luar negeri. Kebanyakan kalau produk jasa ya atau aset digital kebanyakan memang luar negeri ya, kayak Fiverr, kayak Shutterstock dan seterusnya. Nah, untuk di web lokal sendiri eh, ada beberapa, saya juga pernah order kok beberapa situs-situs, beberapa produk ya digital di situs-situs lokal gitu, dan cukup bagus juga sih hasilnya. Tapi saya lupa namanya ya. Nanti boleh DM aja ya atau Japri ya, situs yang pernah saya pakai gitu. Ada 3 situs kalau nggak salah. Itu situs untuk sebenarnya itu situs untuk jasa ya, jasa kayak desain, jasa copywriter, jasa pembuatan logo kebanyakan ya. Kalau aset digital kayak Fiverr atau Shutterstock saat ini sih belum ada yang bersaing banget. Ya, belum ada yang terkenal banget ya. Tapi nanti saya coba searching ya. Saya lupa namanya tuh. Ada yang website namanya commerce.com kalau nggak salah. Satu lagi itu eh, saya lupa namanya, nanti boleh DM ya. Nanti saya cari di Gmail ya kalau nggak salah. Ya Upwork ya kalau nggak salah Upwork itu betul. Saya pernah juga tuh order jasa di situ. Oke. Oke, Bapak Ibu, Bu Ana, sepertinya udah sesuai dengan waktunya kita ya. Dan mungkin kita akan lanjut ke hal teknis ya, insya Allah nantinya. Jadi kalau dari sesi saya untuk pemaparan awal sebagai pengantar ya terkait dengan bisnis dan digital marketing sudah disampaikan di materi yang tadi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya serahkan ke siapa? Ke host atau kita sudahi untuk kegiatannya kita? Silakan kan disudahi saja. Disudahi ya, baik. Oke, ya. Mungkin teman-teman perlu materinya kan bisa di-share. Boleh. Nanti insya Allah saya share ke panitia ya. Ya. Baik. Ya Bapak Ibu mungkin ada di kolom chat sebagai reminder bahwa silakan untuk mengisi form kehadirannya ya untuk kegiatan kita hari ini ya. Ini ada dari Bu Sri ya yang bertanya ya. Mungkin saya jawab singkat ya Bu ya. Tipe konten media sosial terbaik seperti apa yang menghasilkan konversi terbaik? Kalau sekarang ya khususnya di TikTok itu storytelling ya, konten media sosial yang paling banyak konversi itu ke storytelling, konten-konten edukasi, storytelling, kemudian nanti ada call to action-nya diarahkan ke keranjang kuning, itu yang paling banyak gitu. Oke, nanti untuk detailnya insya Allah kita akan jelaskan di sesi selanjutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas waktunya dan mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan ya. Terima kasih, sehat selalu Bapak Ibu semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Hadi. Sama-sama ya, mari ya. Izin live ya Bapak Ibu.